Haleluya, terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah di Gereja Tiberias Indonesia. Sebelumnya izinkan kami menyapa Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih yang pagi hari yang indah ini sudah hadir di Gereja Tiberias Kelapa Gading Nias, dan juga bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih yang sudah tersambung di dalam live streaming Gereja Tiberias Indonesia. Dengan penuh sukacita, mari sama-sama kita boleh lambaikan tangan kita sambil katakan Shalom. Shalom. Lebih semangat lagi, Shalom Tiberias. Haleluya, kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Apa kabar Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih? Luar biasa. Luar biasa, amin. Karena kita punya Allah yang luar biasa, makanya hidup kita dibuat Tuhan menjadi luar biasa. Senang bisa kembali melayani Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Sebelum kita mulai ibadah kita, kembali kami informasikan bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih yang khususnya sudah hadir di Gereja Tiberias Kelapa Gading Nias, kami mohon kerjasamanya untuk tetap menggunakan masker dengan cara yang baik dan yang benar, menjaga jarak satu dengan yang lainnya, tidak bersalam-salaman dan tidak menggeser-geser kursi. Kami juga informasikan bahwa untuk sementara waktu di Gereja Tiberias Indonesia tidak diadakan altar call. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari yang indah ini siap diberkati oleh Tuhan Yesus, amin. Boleh saya lihat tangan-tangan yang siap diberkati oleh Tuhan Yesus? Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh tenangkan hati kita, teduhkan hatimu, sama-sama kita boleh satu dalam doa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus, Allah kami yang luar biasa. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau pada pagi hari yang indah ini kembali Tuhan boleh berikan kami kesempatan untuk setiap kami boleh datang ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur ya Tuhan, inilah iman percaya kami ya Bapa, dalam hadirat Tuhan ada kekuatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Maka saat ini ya Tuhan, kami bawa setiap pujian dan sembah kami hanya bagi nama Tuhan Yesus, Allah kami yang luar biasa. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, kalau kami boleh ada di gereja ini ya Bapa, di Gereja Tiberias Indonesia. Tiberias artinya mempelai. Tuhan Yesus yang telah memerintahkan kepada gembala sidang kami untuk membangun gereja yang besar, yang kuasanya tiada taranya di muka bumi ini ya Bapa. Hal mana sudah banyak dibuktikan dengan bayi-bayi yang mati dalam kandungan dibangkitkan. Bahkan orang-orang yang sakit kanker, yang sakit tumor disembuhkan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk perkenanan Tuhan bagi setiap kami. Tak lupa ya Bapa, kami mau sama-sama berdoa ya Tuhan bagi gembala sidang kami terkasih, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dan Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama keluarga besar dimanapun berada, dijaga, dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kami tabiskan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai dengan pada akhirnya ke dalam satu nama yang luar biasa, nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap menyembah Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Pagi ini ya Tuhan, kami bawa hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Berserah kepada Yesus tubuh, roh dan jiwaku, ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru
selama aku berserah. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, terus sembah Dia. Sama-sama kita boleh katakan, berserah kepada Yesus, tubuh, roh dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia. Sama-sama katakan, aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Oh, kami berserah Tuhan, aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Kita berikan sorak-sorai yang meriah bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Inilah pujian kami ya Tuhan Yesus dari awal. Sama-sama kita boleh katakan, berserah. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia. Dengan segenap hatimu katakan, aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku oh, kami berserah Tuhan, aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku jemaat Tuhan, dengan segenap hatimu katakan, aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku mari sambil bangkit berdiri, sama-sama katakan, aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Gereja Tiberias, lebih sungguh lagi sama-sama. Aku berserah, aku berserah kepadamu,
kepadamu, kepadamu Juru Selamat, aku kami bawa hidup kami Tuhan. Salam, mari sembah Dia, mari sembah Dia. Tuhan, kami sembah Engkau Yesus Tuhan, Raja kami. Haleluya, Hosana, Hosana bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya, Engkau yang layak disembah, hanya Kau Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Kaulah Juru Selamat kami, Yesus Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan kami, hanya Kau Yesus. Oh Tuhan, kami berterima kasih. Kami serahkan hidup kami ya Tuhan, sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Karena kami tahu ya Bapa, Tuhan Yesuslah pengharapan dalam hidup kami. Hidup kami, masa depan kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur untuk lawatan Tuhan pada pagi ini. Saat ini ya Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk kami bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Haleluya. Berikanlah tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Allah kita, saudara. Mari pagi hari kita bersuka di hadapan Tuhan Yesus sambil bertepuk tangan yang dahsyat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini setiamu ya Tuhan Yesus, kami yang bersyukur. Sama-sama saudara, kita nyatakan pagi hari ku tak pandang dari gereja mana. Sama-sama, ku tak pandang dari gereja mana, asal Kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, asal Kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluar jalan, ku cinta keluar jalan. Kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Sebab itu kami katakan, kami tak pandang dari suku mana, sebab Tuhan yang persatukan. Sama-sama.
Lebih lagi saudara angkat suara katakan, bila hatimu seperti hatiku, engkaulah. Sama-sama saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga lah, ku cinta keluarga lah. Biar musik menyembah Tuhan pagi hari ini. Mari beri yang terbaik saudara bagi Tuhan. Berserah sama Tuhan Yesus, sebab yang terbaik Tuhan menyatakan di bulan yang baru ini. Come on. Oh Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Ayo sama-sama saudara katakan di hadapan Tuhan. Di dalam Yesus. Oh haleluya. Ku cinta keluarga lah, ku cinta keluarga lah, ku cinta keluarga lah. Sama-sama saudara. Yes. Ku cinta keluarga lah, ku cinta keluarga lah, ku cinta keluarga lah, ku cinta keluarga lah. Berikanlah tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Allah kita saudara. Haleluya, haleluya. Kita akan terus memuji Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus Kristus untuk anugerah-Mu yang begitu dahsyat. Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Terima kasih. Kami boleh menikmati kasih Tuhan, hadirat Tuhan lewat pujian penyembahan kami. Di awal bulan ini Tuhan Yesus Kristus, kami mau lebih lagi intim dengan Engkau Tuhan. Lewat firman-Mu yang akan diberitakan oleh Gembala sidang kami Tuhan, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji bersama dengan Ibu Gembala, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Kami percaya firman-Mu menguatkan setiap kami, meneguhkan setiap kami Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah terima kekuatan, yang terikat terima kelepasan. Di dalam nama Yesus kami nyatakan pagi hari ini Tuhan, tidak ada yang mustahil dalam Engkau. Kami terima kuasa, kami terima janji Tuhan. Sebab Allah yang kami sembah bukan Allah yang mati, tapi Allah yang hidup, senantiasa memelihara setiap kami yang percaya. Di dalam nama Yesus kami terima jamahan Tuhan. Dalam nama Yesus. Kita yang percaya mari sama-sama katakan, tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Allah kita saudara. Angkat kedua tanganmu saudara di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Ini setiap umat-Mu yang percaya. Yesus jamah segenap hidupku, dan beri damai di hatiku. Semuanya berubah karena Yesus. Semua telah berubah, dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Sama-sama saudara, Allah kita jamah setiap kita. Yesus jamah segenap hidupku, dan beri damai di hatiku. Oh, semua telah berubah, dan aku tahu Yesus jamah ku jadi. Mari sekali lagi bersama saudara kita nyatakan Yesus jamah setiap umatnya pagi hari ini. Yesus jamah segenap hidup kami Tuhan. Haleluya.
Kami dengan kasih Kristus, Bapak Gembala, Bapak Pendeta, saya Parija, dan juga Ibu Gembala, Ibu Pendeta dan Ibu Pendeta, bersama-sama memimpin setiap kami dalam pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Pada kata kedua, tanganmu sama-sama katakan saudara, semua telah berubah. Semua telah berubah. Dan aku tahu Yesus yang ku jadi baru. Kita berdoa. Kami beri firman Tuhan, Engkau yang berkata sebagai Allah yang ajaib, Allah yang sangat indah, yang berkata, bila 2-3 orang berkumpul namaku, Engkau hadir berkati mereka. Maka setiap ibadah gereja di mana-mana hadiri mereka, berkati mereka, karena mereka tidak kena virus corona, tidak kena resesi. Bangsa akan berkati Tuhan, bebaskan dari virus corona dan bebaskan dari resesi. Berkati Presiden kami, pemimpin kami, supaya tidak seorang pun kena virus corona. Dan kami doa acara ini adalah mencapai kepada rumah-rumah, online ke rumah-rumah, maka setiap rumah yang ikut acara ini Tuhan, Engkau hadiri, Engkau berkati keluarga mereka, dan keluarga mereka Engkau meteraikan sebagai warga surga yang akan masuk surga. Berkati keluarga mereka, tidak seorang pun kena virus corona. Berkati keluarga mereka agar mereka semua diselamatkan, mereka sembuh, bebas dari penderitaan, tidak kena resesi. Sesuai firman-Mu mereka dicukupi, selalu diberkati. Kami doa, siapapun dengar acara ini berkati mereka. Engkau yang perintahkan kembalikan kuasa minyak anggur tidak dirusakkan, maka minyak anggur doa kami penuh kuasa. Kami doa, setiap orang yang ikuti acara ini terima tubuh darah-Mu dan minyak tidak akan dirusakkan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, amin. Hari ini saya akan khotbah, yaitu sangat indah. Tuhan menjaga yang indah yang berkata, minta dikasih, cari dapat. Yang utama adalah pintu surga pun dibuka bagi Anda. Kan tidak ada kalau orang bicara seperti itu, bahkan buka pintu surga. So, yang indah, maka perjuangan Anda itu Tuhan yang katakan, Anda berjuang untuk ke surga. Yang ngomong, kalau saya sedang berjuang, karena Tuhan yang katakan, bukan saya. Anda itu harus berjuang untuk masuk pintu surga. So, maka sebagai ayat pembuka kita baca di sini dengan 2 ayat nih, ya ini ayat Matius 21. Matius 6 ayat 8. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Demikian firman Tuhan. Yang pertama, Tuhan tahu keperluan Anda. Semua Anda minta, Tuhan tahu. Dan pengalaman saya demikian. So, kadang-kadang kita ngomong, Tuhan dengar. So, dengar dikabulkan. So. Jadi sekali lagi, Tuhan tahu keperluan hidupmu. Anda imani. Maka zaman selamat, zaman susah, so. Zaman resesi, zaman corona. Tapi kalau Anda ditatalah, dikatakan bukan. Ada minyak anggur nggak dirusakkan. Anda imani, ada minyak anggur nggak dirusakkan. Maka minyak anggur, maka banyak bersaksi, orang corona pun sembuh. So. Kamu tidak akan, yaitu kekurangan. 2. Sekali lagi Tuhan berkata, Tuhan tahu keperluan hidupmu sehari-hari. Maka bisa so. Saya dulu nggak Kristen. Tapi Tuhan tahu. Nggak Kristen, nggak punya bapak, Tuhan tahu. Zaman saya sampai sekolah tinggi so. Artinya apa? Tuhan tahu. Tahu ngomongan saya, cuma saya ngomong, saya mau sekolah tinggi. Sampai berhasil. Ya betul-betul sampai sekolah tinggi. Yang enak. Pulang sekolah tinggi, tinggal di istana lagi, di Babylon. So, kan luar biasa. Jadi, mari. Tetapi juga, Tuhan juga yang berkata, kalau Anda berdoa, maka Anda berdoa pun bila minta doa. So.
Jadi doa betul, Anda minta berdoa. Kalau Anda dengan khusyuk, dengan bertobat, tambah Anda bertobat, maka Tuhan dengarkan, perhatikan, bahkan lebih air mata tuh. Jadi waktu saya divonis mati tuh, kanker otak, saya cuma nangis. Saya nggak ngerti mujizat tuh, nggak ngerti Tuhan Yesus tolong, belum ngerti waktu sakit divonis kanker otak. Saya cuma nangis lihat istri, lihat anak-anak. Saya kasihan mereka Tuhan kalau saya dipanggil tiba-tiba, karena dokter mengatakan kamu 2 tahun tidak ada operasi aja 2%. So. Saya cuma nangis, tapi saya nggak tahu cara doa, nggak ngerti doa. Tuhan Yesus tolong, belum ngerti saya cara doa. Tapi Tuhan tahu keperluan kita. Saya ditolong Tuhan. So. Maka Tuhan mengatakan apa? Para haji, kamu belum punya mati. Kembali ke perjalanan mati. Tuhan tahu saya pernah diputus mati. Jadi Anda pun sadari kalau Anda sampai sakit apa dan harus punya iman. Anda bangun kurungan imani. Anda menyanggur, gak rusakkan kenapa? Kalau saya punya iman bisa sembuh kenapa? Orang mati saja dibangkit dari tubuh dari Yesus. Alkitab yang mengatakan di kitab Wahyu. Demikian juga kalau orang kanker tumor diputus mati pun sembuh. Bahkan orang yang sakit di Penang, telepon Pak David, sakit mau dibolong jantungnya, sembuh. Cuma telepon, angkat berjamaah bersama-sama. Hingga namanya Pak Krismanto, sehingga suatu hari ketemu saya ngadep memberi persembahan. Ini apa ini Pak? Pak, saya sembuh, mau dioperasi nggak jadi. Cuma 2 berjamaah dengan Pak David. Berjamaahnya di sana. Dari cuma telepon, maka kalau Anda kayak keras, saya sarankan boleh telepon Pak David. Dia kuasanya bagus, cukup bagus. Maka sekali lagi, maka kita doa. Kalau memang orang divonis mati, kita ambil contoh, vonis mati 2 dengan air mata. Dikabulkan, Tuhan perhatikan. Maka Tuhan perhatikan kalau 2 sampai dengan air mata, diperpanjang umurnya, disembuhkan, bahkan diberkat luar biasa. Maka kita baca contoh firman Tuhan yang divonis mati bangkit, yaitu di kitab Tabarik 32. 2 Tawarikh 32 ayat 24 sampai 27. Pada hari itu Hizkias jatuh sakit sehingga hampir mati. Ia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berfirman kepadanya dan memberikannya suatu tanda ajaib. Tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya karena ia menjadi angkuh sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Tetapi ia sadar akan keangkuhannya itu dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem, sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Hizkia mendapat kekayaan dan kemuliaan yang sangat besar. Ia membuat perbendaharaan untuk emas, perak, batu permata yang mahal-mahal, rempah-rempah, perisai-perisai, dan segala macam barang yang indah-indah. Demikian firman Tuhan. Ini menggambarkan Hizkia divonis mati, dia kemudian dua menangis, pegang tembok menangis. Tuhan aku, dia artinya Tuhan perhatikan dia fair. Tuhan aku selalu setia kepadamu, mengabdi kepadamu, mengapa saya sakit mati? Dia komplain. Artinya ucapan dia benar, akhirnya dia diperpanjang 15 tahun, 15 tahun. Harusnya dia bersyukur, jadi jangan sampai Anda kalau 2 berhasil tidak syukur, kalau tidak syukur akan salah. Maka dia sudah sembuhkan, diperpanjang 15 tahun, dia nggak syukur, dia malah merasa tinggi hati. Kenapa merasa bersyukur? Orang tahu semua sebagai raja divonis mati, karena orang banyak tahu, rakyat tahu, tapi dia justru bangga, bahkan diri bahwa dia tidak mati. Maka dia anggap Tuhan salah. Kenapa? Dia nggak bersyukur. Jadi kalau Anda diberkati, sembuh, bersyukur.
Jangan seperti saya dengar orang ngomong, saya dengar di TV so, kalau sakit cari TBS, cari Bapak sih. Tapi kalau sudah sembuh balik ke sini so. Kalau Anda sampai Anda ke TBS disembuhkan so, dijamah, artinya Anda dituntut ke TBS. Tuhan Yesus pernah mengatakan orang yang sakit so, seorang pria yang pegai sembuh, maka punya iman, Tuhan berkata apa? Kamu nanti bersama Abraham, Ishak, Yakub di surga, pesta di surga. So, jadi orang ada mujizat besar, bersama besar, punya iman besar, maka dia Tuhan katakan nanti ke surga. Maka dia nggak bersyukur so. Masa gede bahwa dia divonis mati kan luar biasa. Orang terkenal lagi raja. Maka akhirnya apa? Dihukum Tuhan so. Jadi ketika itu dihukumlah Yerusalem dihukum. Tapi akhirnya sadar dia salah, maka akhirnya perhatikan dia cuma tobat, merasa salah, tidak bersyukur, akhirnya diberkati luar biasa. Jadi kalau Anda sudah sembuh, bersyukurlah. Banyak orang tuh lupa so, bersyukur so. Sampai contoh so, orang bahkan so ada yang keluarga saya kanker so, kanker. Dia janji Kristen nanti kalau sembuh so. Tapi setelah sembuh dia lupa, nggak mau jadi Kristen. Maaf so, akhirnya mati so. Kenapa? Dia bilang mau jadi Kristen kalau sembuh kanker. Setelah sembuh dia lupa, akhirnya mati so. Ada saya contoh lagi so. Itu ada orang terkenal, kanker kalau dia terkenal malu kalau ada so. Maka dia selalu nyegat saya di lift, selalu berlutut, akhirnya sembuh so. Udah saksi di Sarbini, saksi 2-3 kali di TBS so. Tapi suatu hari ada pembicara asing so. Pembicara asing yang Tuhan mengatakan, Tuhan yang berkata, orang dusta. Dia menganggap semua ada mujizat, ada kuasa. Maka dia cukup terkenal. Akhirnya tahu sekarang dia pendusta. Dia saksi di tempat orang asing itu. Ya, dia sembuh dari kanker. Padahal sembuhnya di akhirnya betul. Dia mati juga. Jadi maaf so, jangan sampai Anda saya doakan sembuh lalu saksi lain tempat disembuh. Anda hukumnya besar so, hukumnya besar. Mati so, sekali lagi hati-hati, hukumnya besar. Anda enggak berdusta. Karena orang dusta, saksi dusta so, tidak akan diselamatkan. Maka sekali lagi, maka kalau Anda sudah sembuh, bersyukur pada Tuhan, maka akan diberkati. Bukan saja dapat kesembuhan, tadi digambarkan akhirnya menjadi kaya raya. Saya tidak pernah mengajar Anda kaya raya, karena Tuhan katakan apa? Orang kaya sudah ke surga, Tuhan yang mengumumkan saya. Maka sekali lagi, kalau Anda cari apapun, termasuk cari kesembuhan, saya minta doa dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kita masuk dalam cari so, yaitu dalam cari, maka kita baca di Yohanes 6, 25-27. Yohanes 6 ayat 25-27. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada kehidupan yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Demikian firman Tuhan. Jadi Tuhan mengajar sini cara mencari. Di sini Tuhan mengatakan mencari yang utama, yaitu jangan cari makanan dunia yang mbak kematian, mbak binasa. Istilah Tuhan keras so. Maka kamu cari makan yang binasa, jangan, nggak boleh. Tapi cari makanan yang Anda kekal, surga so. Maka Tuhan akan makanan yang mbak kekal itu hanya satu, terima tubuh dari Yesus yang ngomong, bukan saya. Saya punya tugas mengembalikan tubuh dari Yesus karena saya seorang martir so.
Seorang mati Yohanes, Tuhan katakan, kamu mati Yohanes, membagikan kuasa menyanggur, karena yang bicara menyanggur yang Anda baca Injil Yohanes. Anda silakan membaca itu akan sadar betapa indahnya dia tentang perjamuan kudus. Di Alkitab lain enggak ada. Yohanes menjabarkan, yaitu terima tubuh darahku, akan bangkit hari kiamat, terbang surga. Yohanes di kitab Wahyu juga mengatakan, Anda menyanggur, Anda tidak dustakan. Jadi Anda jangan memperkaya diri. Boleh, Anda kecukupan. Anda, saya punya iman. Anda sadar Yesus, Tuhan tahu keperluan kita, keperluan Anda. Maka Anda ngomong saja, kalau Anda percaya, Tuhan meteraikan ucapanmu. Maka, tapi jangan utamakan makanan dunia. Tuhan mesti berkati. Tuhan pasti kecukupi apa keperluan Anda. Keperluan Anda sehari-hari, pendidikan keluargamu, pendidikan anakmu dan sebagainya, Tuhan mudahkan. Karena saya pun pendidikan saya dari SD sampai saat Tuhan saya Tuhan atur. Berarti saya nggak mampu sekolah tinggi, saya bisa sekolah tinggi dan sebagainya karena saya punya iman. Bisa ya tergantung imanmu. Maka perhatikan bahwa di sini Tuhan katakan jangan cari makanan dunia yang bawa binasa. Cari makanan yang bawa hidup kekal. Maka Tuhan mengatakan yang terima tubuh darahku, yaitu akan bangkit hari kiamat, terbang ke surga. Maka itulah kalau saya sampaikan kepada Anda ada tubuh darahnya, Anda akan bangkit hari kiamat, hidup kekal. Saya beri contoh, ada suatu keluarga pelet yang mau ke Dubai. Ternyata dicek sebelum terbang, corona. Ternyata keluarganya corona. Akhirnya ikuti acara online ini, dia angkat perjamuan bersama saya. Keluarganya akhirnya sembuh. Karena iman dia punya iman. Maka iman tanpa perbuatan nonsen. Maka iman terus jadi hidup baik. Iman tanpa perbuatan is nothing. Maka kalau punya iman, Anda imani. Anda punya iman ke surga, imani. Saya punya iman ke surga. Sekali lagi, saya punya iman ke surga. Punya iman ke surga, 50 tahun sudah di surga. Pikiran saya sudah tersenyum. Saya dulu tersenyum. Saya 5 tahun. Saya sudah di surga. Saya tersenyum kalau kemana-mana. Saya 50 tahun Tuhan. Sudah di surga. Dan semua 30-an tahun sekian. Saya digandeng malaikat ke surga. Ketemu Tuhan Yesus, kalau saya dusta digorok setan ke neraka. Karena orang dusta itu dusta ke neraka. Orang dusta tidak bisa masuk surga. Hati-hati. Orang dusta enggak bisa ke surga. Firman Tuhan mengatakan orang suka dusta ke surga. Lebih saksi dusta ke surga. Orang meremehkan dusta. Tapi Tuhan yang mengatakan di kitab akhir, jangan suka dusta. Kamu suka dusta, masuk neraka. Tuhan yang ngomong, bukan saya. Betapa, saya ingin ngasih tahu betapa kerajaan Tuhan. Jaga mulutmu. Kalau Anda gak dusta, penuh kuasa. Saya gak kenal dusta, saya penuh kuasa, dan sebagainya. Maka sekali lagi, maka Anda harus cari tubuh darah Yesus yang menjaga hidupkan surga. Agar Anda, saya melihat Anda punya rumah di surga, kemah suci. Saya punya tugas ibadah, bukan apa? Karena saya orang yang siap neraka benar. Saya diberi Tuhan kemasukan apa? Saya pernah cium kaki Tuhan. Tuhan hamba tidak mau surga. Saya ke neraka gantikan mereka, gantikan jemaat. Saya tidak mau surga. Saya dipandang Tuhan penuh kasih. Saya Tuhan mengatakan sederhana, nasarmu telah penuhi. Nah, saya ingin ketemu pendiri agama yang penuh kasih, yang korban. Ternyata saya harus memenuhi ucapan saya bahwa kalau ketemu pendiri agama yang penuh kasih, korban, saya juga harus korban. Maka saya korban untuk masuk neraka, untuk Anda, untuk jemaat. Maka saya dipandang Tuhan penuh kasih, enggak pernah lupa pandangannya bahasa penuh kasih. Terus kemudian mari ke surga, dilihatin jemaat telautan surga. Percokusan Anda di surga, masuk Anda punya rumah. Di Taman Eden cuma di halaman, tapi saya dulu minta Tuhan di Taman Eden.
bisa dipilih ke masjid. Maka Anda, saya beritahu Anda, tamu itu tetap tua. Program Tuhan Anda kalau terima Tuhan Raja, Anda pun kalau Anda suatu dapat pakai minyak urapan, maka Anda akan jadi mempelai. Akan di surga tetap awet muda. Maka kan maunya Anda tetap awet muda. Saya ketemu orang Mandan, yang tua tetap tua. Tuhan ngasih tahu apa karena saya ingin tak Mandan. Tuhan apa tidak orang masih. Ternyata orang tahun itu Yesus. Yang tua tetap tua, nggak ada baju kemuliaan. Bajunya baju biasa, nggak ada baju putih kemuliaan. Maka saya ingin lihat Anda suatu hari wafat, sedia minyak, bersama sangat minyak, Anda pesan keluargamu, ini kalau suatu hari saya wafat, pakai minyak. Karena yang minyak itu Tuhan, di kitab Injil semua Tuhan ngajar minyak urapan. Ngajar semua kuasa minyak urapan. Jadi betapa, untuk apa? Karena Anda bangkit jadi mulai. Ayat mengatakan, tebes itu artinya mempelai. Maka ada program Anda, enggak, bukan muluk-muluk. Tuhan yang ngomong, Anda bisa kemas suci. Seperti orang bercam-cam saja kemas suci. Tapi yang betul-betul mujizat ada minyak dan anggur. Maka saya beri lagi minyak anggur supaya Anda jelas minyak anggur. Dikatakan di sini di Wahyu 6 minyak anggur enggak dirusakkan. Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan, dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Besok ayat ini menyanggur di depan tata. Depan tataran itu ada kerubung, ada kerub namanya. Di kerub itu ditulis tentang ini. Itu Yohanes pernah ke surga. Lagi Yohanes pernah turun ke surga. Karena Yohanes itu seorang martir besar, seorang martir. Nggak tahu kenapa Tuhan nyebut saya martir Yohanes. Karena perjuangan semuanya tahu akan datang, dan saya berapa kali Tuhan ngasih pelatihan yang akan datang betul-betul terjadi. Jadi di depan tata kerubungnya, malaikat kerubung. Di situ tertulis ayat ini, tulisan ini. Ada minyak anggur enggak dirusakan. Walaupun zaman resesi, artinya katakan, ada resesi enggak kena. Anda imani, ada minyak anggur, Anda diberkati. Saya punya iman. Ya terlebih, saya punya gereja diberkati. Karena walaupun saya beli di Bekasi 5 meter untuk bangun gereja. Maka sekali lagi, saya sampai kepada Anda, walaupun ada resesi, apa mahal, ada menyangkut janji enggak dirusakan. Walaupun ada maut, Anda tidak, yang kedua, walaupun ada maut, Anda tidak ngalami maut. Itu kuasa menyanggur. Yang ketiga, walaupun ada binatang buas di bumi. Virus corona itu binatang buas, kenapa? Udah melanda dunia. Walaupun binatang buas dikatakan sempat bumi mengalami maut. Walau binatang buas Tuhannya virus corona binatang buas kan melanda dunia, saya tidak tahu dari mana, tapi yang jelas bahwa terkata Tuhan sanggap ya katakan apa ternyata terjadi. Itu binatang buas yang paling kejam saat itu. Orang salaman bisa mati, orang ketemu bisa mati, lebih orang ciuman bisa mati, ciuman ketemu saja bisa mati. Lebih maka supaya orang juga bertobat. Kenapa orang nggak sembarang ketemu orang nggak sembarangan katalah berjanji sama orang dan sebagainya. Kenapa bisa satu ciuman bisa ngalami maut mati. Jadi betapa pekerjaan Tuhan supaya Anda masuk supaya Anda juga bertobat. Mari kita bertobat.
kita berjuang untuk apa? Untuk berjuang untuk surga. Tuhan kata kita harus berjuang. Maka sekali lagi ini ayat ini gambar apa? Bahwa kalau ada mie anggur, walaupun binatang buas melanda dunia, Anda tinggal nonton, Anda imani sebagai iman, Anda tidak mengalami virus corona dan sebagainya. Maka cara gimana? Anda menghadapi pun minta satu supaya kita suci. Mari kita hidup suci. Maka kita disebutkan ini di Roma 2:1-2. Tuhan mengatakan demikian. Kita perhatikan ayat ini. Roma 12 ayat 1-2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian firman Tuhan. Saya bisa sampaikan berkali-kali bahwa Tuhan Yesus disalibkan untuk kita. Tubuhnya ditumbak, ditikam untuk kita. Numbangan darah untuk kita. Tubuh dihancurkan, yaitu bisa sebut apa? Di Ulangan 21, bahwa kalau orang dihukum mati atau sepadan disalibkan, digantung, ditumbak, tikam. Maka Tuhan menyerahkan tubuhnya, darahnya. Maka perjam itu penuh kuasa. Yaitu tubuh Yesus ditumbak, tikam. Menyerahkan tubuhnya. Numpahkan darahnya untuk kita agar dia mati. Maka waktu saat digandeng Tuhan lihat neraka, bukan surga. Siapa digandeng lihat neraka, tidak akan ke neraka karena neraka tempat terkutuk. Tuhan tidak akan datang ke tempat terkutuk. Saya cuma lihatkan contoh pada saya. Kalau orang di neraka gimana? Dari seandainya cari Tuhan bagaimana kalau orang di surga, bagaimana orang di neraka. Saya banyak pengalaman Tuhan ngajar apa? Karena ada di kitab Wahyu. Maka Tuhan ngajar saya sadar Yohanes, maka Tuhan ngajar seperti Yohanes, yaitu bisa lihat neraka. Maka Tuhan mengatakan apa? Orang yang tidak ngesep darah Yesus, tidak karena Yesus mati untuk kita. Jadi yang lama dikatakan apa? Yesus mengganti kita. Hukum Taurat yang lama yaitu orang dihukum mati, ditumbak, ditikam. Orang nggak pernah nerangkan itu saat terang kepada Anda. Tapi Tuhan Yesus ditumbak, tikam untuk kita. Hanya tubuh kita bukan milik kita lagi. Tubuh kita milik Yesus. Kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Tubuh kita bukan milik lagi. Bahkan darah kita bukan milik kita lagi. Maka dikatakan apa? Ibadah yang sejati apa? Menyerahkan tubuh kita. Dan tubuh kita bukan milik kita lagi. Milik Tuhan Yesus karena sudah dibebus di atas kayu salib. Maka tadi sekali lagi persembahan yang sejati. Sejati, ibadah sejati membesarkan tubuhmu. Tubuhmu jaga hidup yang syukur. Saya ada pengatakan pada Anda, yaitu bahwa Tuhan beri banyak contoh betapa tubuhmu jaga. Sama janji maestri. Sebelum bertobat, kalau saya zina sekali kalau saya sampai zina, waktu setelah saya janji, saya enggak jadi warga surga. Kalau saya pernah zina sekali lagi, pernah janji maestri. Kalau saya zina, tubuh saya najisin, saya dicoret sebagai warga surga. Saya masih tepati sampai hari ini. Maka Anda kan, jadi seperti saya sampaikan kepada Anda. Waktu ini saya baca di Lukas 17, di mana orang satu tempat tidur, satu diangkat tidak. Tuhan terangkan pada saya baru mikir apa artinya. Tuhan mengatakan pasti karena udah orang ketiga. Jadi ada orang ketiga, nggak bisa diangkat ke surga. Maka istilah ketiga itu bukan dari saya, itu dari Tuhan Yesus, dari Tuhan Yesus. Maka beri contoh yang Lukas 17 itu, satu tempat tidur, satu diangkat tidak, yaitu ada orang ketiga nggak diangkat dari para bapak-bapak sekalian,
Jangan orang ketiga. Anda, Tuhan yang ngomong, Anda enggak diangkat. Maka ada filmnya yang katakan, saya dengar dari ada filmnya, suaminya pacaran, pulang istrinya sudah diangkat. So. Maka sekali lagi, bahkan Tuhan katakan berkali-kali istilah ketiga itu, yaitu suatu hari Tuhan katakan kalau orang ketiga, yaitu katakanlah bisa kita masuk alam roh, kita menghadapi apa? Menghadapi setan. Kuasa gelap kalau Anda bukan pada saya juga. Maka Tuhan katakan, beri contoh orang ketiga, itu masuk alam roh, diterkam setan, diinjak setan, bak ke neraka tuh. Tuhan yang beri contoh orang yang ada ketiga. Jadi Tuhan saya, mari kita tobat. Jangan sampai Anda masuk alam roh. Anda berjuang, istilah Tuhan, mari kita berjuang ke surga. Jangan saya ada orang ketiga. Anda orang ketiga masuk alam roh agar Anda tidak dijemput setan, maka Anda berjuang. Jangan sampai ada orang ketiga. Tuhan yang ngomong suka boleh pakai Tuhan bahwa ada orang ketiga yang jemput setan, bak ke lubang neraka. Yang kedua, bahkan akhir zaman juga enggak diangkat. Tuhan gambarkan saya orang ketiga, istilah Tuhan bukan dari istilah saya menangati istilah orang ketiga. Tuhan yang terangkan, maka mari kita berjuang melawan dosa, melawan kedagingan. Kalau kita di alam ini tahun kita berjuang di dunia paling 100 tahun mungkin Anda kaya raya. Orang yang ke neraka pertama yang Tuhan kasih tahu ke neraka, yang akhirnya dijemput setan juga orang itu kaya raya, tapi punya orang ketiga, akhirnya teriak, diterkam setan. Waktu itu saya tidak boleh mendoakan. Padahal kamu jangan mendoakan, karena orang itu ya zina, kamu tidak boleh doakan. Jadi seperti tadi kadang-kadang sekali lagi yang tadi orang yang pendeta yang dosa itu yaitu Tuhan mengatakan aku cabut yang banyak keras dan saya nyesel. Ada rekan pendeta dua juga yang saya menegur nggak enak karena belum tentu, tapi akhirnya dua pendeta di Breslau juga akhirnya yaitu koma 2 hari juga mati. Ada yang koma saya menengok udah terlambat, sudah mati. Jadi betapa ngerikan. Mari kita berjuang surga. Tuhan mengatakan pintu surga itu sempit, tapi kita berjuang. Lalu Anda jauhkan dari dosa, serahkan tubuhmu, ibadah yang kudus tubuhmu, karena bukan milik Anda lagi. Maka perjuangan kita harus satu untuk masuk surga. Mari kita berjuang untuk masuk surga. Berjuang bersama saya untuk melalui pintu yang sempit itu. Maka saya sampaikan Anda, maka saya melalui pintu seperti satu. Kita baca di sini di Lukas 13. Lukas 13 ayat 24 sampai 30. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Tetapi tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu. Kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-metuk pintu sambil berkata, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang, enyahlah dari hadapanku. Hai kamu sekalian yang telah melakukan kejahatan, di sanalah akan terdapat ratap dan ketak gigi, apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan di luar. Dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir.
Demikian firman Tuhan. Tuhan mengatakan mari kita berjuang masuk surga. Mari kita berjuang hidup yang suci. Jangan dua salah. Cara Bapak, jangan saya ada orang ketiga. Saya Anda orang ketiga enggak tidak bisa ke surga justru. Anda soal sekali lagi, mari kita berjuang. Di alam roh banyak setan, tapi malaikat jemput Anda. Kalau Anda suci, malaikat jemput. Di alam roh itu M tahun di surga M tahun, di neraka M tahun. Maka Tuhan mengatakan apa? Yaitu kalau orang melayani tapi dosa, maka dikatakan orang melayani tapi dia berbuat jahat. Maka sebagai contoh, Tuhan mengatakan apa? Lihat pasti orang itu aku sebenarnya karena dia melayani masih berzina. Jadi Tuhan keras sekali, maka orang yang melayani jaga hidupmu. Rekan berita semua jaga agar tidak dosa. Mari bersama-sama berjuang untuk M tahun ke Masuci. M tahun punya rumah seperti Pangeran Charles. Anda berjuang bersama-sama untuk nanti tinggal ke Masuci pesta di surga. Kalau saya sampaikan pesta surga Anda baca di kitab Loga Wahyu 3, maka Tuhan ngetuk pintu Anda untuk makan minum di surga. Maka Anda dan saya berjuang. Mari Tuhan mengatakan berjuang melawan dosa, melawan kejahatan. Berjuang Anda, jangan siapapun Anda punya orang ketiga. Saya harap mulai sekarang Anda jangan orang ketiga. Tapi sekarang zaman akhir kita tidak tahu mati kapan. Sekarang kita nggak mati kapan. Kalau Anda ada orang ketiga, dijemput setan masuk alam roh yang tidak pernah habis-habisnya, disiksa setan. Tapi kalau Anda mulai hidup yang baik, hidup yang suci, akan jemput malaikat, maka Anda dan saya akan sepanjang masa bisa surga. Sekali lagi kita berjuang M tahun di surga. Anda bahagia. Kita berjuang, jangan se-M tahun Anda bersama setan. Itulah seruan saya. Mari kita berjuang, betul berjuang untuk masuk surga. Berjuang Anda dan saya diam di Tuhan semuanya. Tuhan mengatakan lewat pintu sempit. Kenapa bagi orang kita warga surga kita terbuka pintunya. Tapi bagi orang-orang yang tidak hidup baik, masih salah, masih dan sebagainya, masih punya orang ketiga, paham? Saya harap Anda bertobat yang punya orang ketiga. Saya sama ini karena ayat tadi Tuhan mengatakan, yaitu mari berjuang karena hidup yang suci kudus. Amin. Puji Tuhan, kita beri tepuk tangan sekali lagi yang paling luar biasa bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom Tiberias. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, saudara diberkati, amin. Berapa banyak hari ini yang bersyukur, yang diberkati? Boleh lambaikan tangan saudara di awal bulan. Kasih kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Boleh bilang sama kanan kiri, bahkan sekitar saudara, bilang selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Sekali lagi bilang selamat hari Minggu, Happy Sunday, God bless you. Puji Tuhan, saudara dan saya diberkati dan saudara dan saya dipelihara dalam kebaikan dan kasih anugerah Tuhan. Kita bersyukur di awal bulan yang baru, masuk di minggu yang pertama, saudara dan saya melihat jawaban doa, melihat berkat Tuhan, melihat kasih pemeliharaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya saudara. Terima kasih untuk Gembala Sidang, Bapak Pendeta Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji yang sudah melayani kebenaran firman Tuhan. Dan saudara, sedikit sebelum kita menyatu dengan tubuh darah Yesus yang juga akan dipimpin langsung oleh Gembala Sidang, Bapak Pendeta Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, sama-sama sedikit saudara kita lihat kebenaran firman Tuhan saudara. Sama-sama kita lihat satu Injil ya saudara, Injil Lukas. Pasalnya yang ke-13 saudara. Sebenarnya tadi saya agak kaget juga ya, karena sebelumnya saudara sudah mendengar langsung dari Gembala Sidang. Tapi puji Tuhan, firman Tuhan artinya ada kuasa yang besar, amin. Sebagaimana saudara dan saya banyak terima firman Tuhan, berkat saudara dan saya juga pasti besar, amin. Lukas 13 ayatnya yang ke-24 saudara. Barusan tadi kita sudah dengar saudara dari Gembala Sidang, tapi akan saya jelaskan secara singkat saudara. Pada hari ini bersama-sama kita lihat firman Tuhan, Injil Lukas pasal 13 ayat 24. Saudara yang sudah di sana sama-sama bilang, aku pasti diberkati. Amin. Sama-sama yuk kita baca. Tiberias di Gading Nias yang di live streaming. 1, 2, ya. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk,
tetapi tidak akan dapat. Haleluya. Hari ini saudara, renungan singkat firman Tuhan saya beri judul sesuai dengan ayat yang kita dengar kita baca, berjuanglah. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya, berjuanglah. Lebih percaya lagi, Tiberias, berjuanglah. Amin, haleluya. Berapa banyak saudara yang percaya? Kita angkat tangan kita mau berjuang untuk meraih yaitu hidup kekal dalam kerajaan sorga. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada saudara dan saya sekali lagi, berjuanglah melalui pintu yang sesak itu. Sebab apa saudara? Banyak orang yang akan melewatinya. Tapi mohon maaf saudara, ya, nggak semua akan masuk. Ternyata saudara ada dua bagian atau ada dua jalan saudara. Pak Paryaji pernah cerita kepada saya saudara. Beliau waktu masa kecil ya berbincang-bincang ngobrol dengan ibunda beliau saudara. Dan ibunda beliau menyampaikan kepada beliau, "Nak, untuk masuk sorga, jalan ke sorga itu sulit sekali." Ya, maksudnya bagaimana ibu? Sulit sekali. Ya, ibunda beliau saudara bercerita, sulitnya kira-kira seperti ini loh. Ya, ibunda beliau berkata saudara, jadi seperti sehelai rambut ya, yang tipis, yang kecil, lalu dibagi 7 saudara. Dibelah 7. Ya tentunya waktu itu Pak Paryaji belum menjadi orang percaya, apalagi pendeta saudara. Ya tapi ibunda beliau berkata, ya saudara, sulit sekali ya, bahkan cenderung seperti mustahil ya untuk menuju sorga. Karena apa? Jalannya sangat kecil, seperti sehelai rambut dibagi 7. Maka saudara, hari ini saya mau sampaikan, firman Tuhan juga hari ini mengingatkan kepada saudara dan saya. Saudara boleh catat nanti baca di rumah, Matius 7 ayat 13 dan 14. Saudara, di sana inti firman Tuhannya sama. Jadi ayatnya seperti paralel saudara dengan ayat Lukas 13 ayat 24 ini. Yang intinya mengatakan saudara, bahwa ada banyak orang yang akan melalui jalan yang sesak itu. Saudara, ada orang yang menuju kepada jalan yang lebar, tapi mohon maaf ujungnya binasa, ujungnya maut. Tapi saudara dan saya hari ini, engkau dan aku, Yesus yang berjanji, hanya di dalam Yesus. Yesus yang berkata untuk saudara dan saya, orang percaya bahwa tidak ada jalan menuju Bapa selain menuju, yaitu selain melalui Yesus Kristus Tuhan. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Barang siapa yang percaya, saudara dan saya tidak binasa, melainkan saudara dan saya beroleh keselamatan kekal selama di bumi. Masuk bulan yang baru, saudara tersedia. Apa yang kita perlukan, kita butuhkan. Tuhan berkati saudara dan saya, dikabulkan doa-doamu. Beri tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus, bagi kasih dan kebaikan Tuhan. Katakan amin saudara. Itu sebabnya saudara hari ini bersama-sama saudara dan saya kita perhatikan. Ya saudara, bersama dengan Yesus tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Saudara dan saya orang percaya. Kenapa saya bilang orang percaya? Ya saudara, karena mohon maaf saudara, ya, orang Kristen, saudara jadi Kristen saja mohon maaf tidak cukup. Karena kalau saudara tadi mendengar juga kesaksian gembala sidang, Pak Paryaji berkata saudara, beliau pernah rohnya dibawa, sekali lagi rohnya dibawa Tuhan untuk melihat tingkap-tingkap kerajaan sorga. Bahkan saudara mampir sebentar, yaitu di pinggir neraka. Kenapa itu terjadi? Tuhan mau berbicara kepada beliau. Sampaikan kepada umatku, sampaikan kepada jemaat Tuhan. Ya, dan hari itu saudara beliau belajar bahwa di neraka, mohon maaf, banyak orang Kristen. Kenapa saudara? Seperti yang tadi beliau sampaikan, mohon maaf, yang di neraka ada banyak orang-orang yang tidak percaya. Orang-orang yang mohon maaf, terlambat bertobat. Dan yang kedua saudara, orang yang tidak percaya dengan korban kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara dan saya, engkau dan aku, tidak ada perkara yang mustahil. Kalau saudara hari ini hidup dalam pertobatan, hidup di dalam kebenaran, kekudusan firman Tuhan, percaya kuasa darah Yesus, engkau dan aku dipastikan. Haleluya. Saudara dan saya punya kepastian. Bilang sama-sama dengan saya, punya kepastian. Yes, saudara dan saya punya kepastian untuk engkau dan aku bersama Tuhan tahun kekal selama-lamanya di dalam kerajaan sorga. Semua yang dengar katakan amin. Haleluya. Itu sebabnya hari ini saudara sama-sama kita akan belajar secara singkat ya saudara, bagaimana ciri orang yang berjuang. Yang pertama saudara dan saya catat baik, orang yang berjuang adalah orang yang tetap berjaga-jaga. Saudara boleh catat, boleh foto sekali ya. Haleluya. Orang yang tetap berjaga-jaga. Ya saudara, maksudnya bagaimana Pak Pendeta berjaga-jaga? Orang yang berjaga-jaga adalah orang yang waspada.
Orang yang rohnya tetap terkoneksi dengan kerajaan sorga. Maka saudara, ya, ada sebab dan akibat. Sekali lagi saudara, orang yang taat pasti selamat. Katakan amin. Orang yang dekat dengan Tuhan pasti diberkati. Orang yang hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan pasti akan melihat hidup kekal. Dan hari ini saudara, itu sebabnya juga orang yang tidak waspada, yang tidak berjaga-jaga, ya saudara mohon maaf, ya nggak bisa masuk di dalam ruang perjamuan kawin anak domba. Tidak diundang, mohon maaf saudara. Dan kalau saudara ingat ada 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana, total mereka 10 gadis, ya mereka sedang menantikan mempelai untuk datang. Ya, mereka adalah gambaran saudara dan saya, gereja Tuhan, kita semua jemaat Tuhan. Siapa yang datang mempelai pria yaitu Kristus. Ya saudara, ketika mereka sedang menantikan, saudara boleh catat nanti baca di rumah Matius 25, ya 5 gadis bodoh, mereka tidak mempersiapkan minyak dan mereka ya mohon maaf nggak waspada, nggak berjaga-jaga. Akhirnya apa saudara? Ketika mempelai datang, pintu sudah ditutup dan mereka terlambat, tidak bisa diterima, tidak dikenal. Ya saudara, itu sebabnya ini saudara akibatnya orang yang mohon maaf tidak berjaga-jaga. Lukas 13 ayat 25, saya bacakan bagi setiap kita. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ketok pintu sambil berkata, Tuan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Haleluya. Saudara, sedikit saudara di Matius 25 ayatnya yang ke-11. Matius 25 ayat 11 boleh tampilkan? Ya saudara, Matius 25 ayat 11 dikatakan demikian saudara. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Ya saudara, ini 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Matius 25 saudara. Nah hari ini kita melihat ya bahwa orang yang gak waspada, gak berjaga-jaga, mohon maaf saudara, tidak masuk, tidak diterima. Mohon maaf saudara, jangan sampai saudara dan saya kita terlambat. Jangan sampai kita tidak diundang. Selama ada waktu, selama ada kesempatan, mari saudara dan saya berjuang untuk berjaga-jaga. Karena orang yang berjuang akan diundang pesta di sorga. Semua yang percaya katakan amin. Dan saudara, selama di bumi, orang-orang yang berjaga-jaga, berjuang waspada, engkau dan aku akan diluputkan dari segala yang jahat, diloloskan dari mara bahaya celaka. Katakan amin. Ada orang yang bilang sama saya, Pak Pendeta, hati-hati Pak Pendeta, akhir tahun biasanya banyak peristiwa, banyak mara bahaya dan lain-lain. Saya bersyukur saudara, ya saya bilang terima kasih, saya sudah diingatkan. Dan mungkin itu juga cara Tuhan untuk mengingatkan saudara dan saya dari setiap peristiwa kejadian. Tapi saudara, biasanya orang demikian, itu ujung-ujungnya perkataannya negatif saudara. Maka saudara, setiap saudara dan saya mendengar kata-kata yang tidak membangun, kata-kata yang tidak memberkati, kata-kata yang bukan berasal dari firman Tuhan, saudara dan saya ada kuasa untuk mematahkan segalanya di dalam nama Yesus. Katakan amin. Mematahkan segala roh celaka, roh mara bahaya, bahkan segala gangguan. Sebab saudara dan saya ditetapkan untuk berkemenangan. Amin. Engkau dan aku sudah menerima, ya saudara dan saya ada kuasa tubuh dan darah Yesus. Berjaga-jaga, engkau dan aku diluputkan dari penyakit. Katakan amin. Diluputkan dari segala yang jahat. Walaupun orang dunia, bahkan orang sekitar saudara dan saya bilang gak mungkin dan lain-lain. Tapi bersama Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Saudara dan saya ditetapkan untuk sehat, diberkati, berhasil melihat kemuliaan Tuhan nyata. Bagi setiap kita yang percaya, boleh kasih kemuliaan sorak-sorai yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya ya saudara, pagi hari ini mari saudara dan saya berjaga-jaga waspada, berdiam diri di hadapan Tuhan. Karena saudara dan saya sudah dipersiapkan. Yuk kita lihat sama-sama satu ayat dulu. Zefanya pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-7 saudara. Zefanya pasal 1 ayatnya yang ke-7. Sudah ada di layar. Mari sama-sama Tiberias kita baca. Gading Nias live streaming. 1, 2, ya. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah. Sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Haleluya. Saya berdoa semua saudara yang beribadah pada sesi ini, bahkan semua jemaat Tuhan Tiberias, saudara yang beribadah pada hari ini, engkau dan aku
adalah bilangan orang-orang yang dikuduskan suatu hari akan diundang untuk pesta di sorga. Yang percaya katakan amin. Yang percaya boleh kasih kemuliaan tepuk tangan dulu yang paling meriah buat kasih dan janji kebaikan Tuhan. Katakan amin saudara. Haleluya. Dalam nama Yesus, saudara dan saya bukan hanya jumpa di tempat ini, tapi suatu hari kita jumpa dalam kerajaan sorga. Haleluya. Itu sebabnya saudara, ya, penting bagi setiap kita berjaga-jaga, waspada. Tuhan telah menyiapkan undangannya. Tuhan sudah menyediakan perjamuan korbannya. Bicara tentang korban kuasa darah Yesus. Kalau ada perjamuan, ada darah Yesus dalam hidup saudara dan saya, engkau dan aku diluputkan mara bahaya. Diloloskan dari sakit penyakit. Katakan amin. Waktu bangsa Israel saudara ada di tanah Mesir. Saudara ingat tulah terakhir yang ke-10. Ya saudara, bahwa setiap anak sulung harusnya mati. Tapi Tuhan berpesan kepada Musa. Untuk apa saudara? Yang ada tanda darah di atas ambang pintu. Mereka diluputkan, diloloskan dari maut. Di zaman akhir ini, di akhir tahun ini, saudara dan saya, yang ada darah Yesus, yang ada minyak urapan, minyak dan anggur. Engkau dan aku diluputkan dari celaka, diloloskan dari sakit penyakit, diloloskan dari rugi, diloloskan dari segala yang jahat. Saudara dan saya berkemenangan, kebajikan, kemurahan mengikuti kita sepanjang umur hidup, dan kita akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa kekal sampai selama-lamanya. Tepuk tangan dulu yang kompak bagi nama Tuhan. Yes, saudara, haleluya. Ada seorang ibu namanya Ibu Esther. Ibu Esther ini saudara, dia ya sebenarnya saudara hidupnya ya cukup baik saudara. Dia bercerita ya saudara, dia hidup sehat, makan sehat, melayani Tuhan juga saudara. Tapi Tuhan izinkan ya saudara, ia boleh mengalami proses terjadi saudara. Ya satu hari dia sangat tidak enak badan. Kemudian saudara ya di awal pandemi saudara tahun lalu, dia cek ke dokter, ternyata saudara vonis dokter langsung mengatakan ada tumor, ada kanker. Dan mohon maaf saudara, perutnya besar seperti orang mengandung saudara. Anaknya sudah 2. Tapi saudara, hari itu ya dia merasa sangat kesakitan dan dia bergumul, berdoa, cari Tuhan sungguh-sungguh. Saudara, ya Tuhan izinkan terjadi. Saya mau sampaikan hari ini, kalau hari ini engkau sedang menghadapi persoalan, kalau saudara sedang menghadapi tantangan, ya berserulah, datang pada Tuhan, berwaspadalah, berjaga-jagalah. Ya, Tuhan izinkan itu terjadi agar kemuliaan kebesaran Tuhan dinyatakan bagi hidup saudara dan saya. Katakan amin saudara. Amin. Gereja ini saudara, ya Ibu Gembala dulu divonis saudara kakinya bengkak. Ya saudara, Tuhan izinkan itu terjadi. Tapi ketika beliau beribadah datang ke rumah Tuhan, apa yang terjadi? Keajaiban yang tidak pernah dikatakan ada di dunia. Kakinya yang bengkak tiba-tiba kempes, sempurna sehat. Dan hari ini saudara dan saya boleh menikmati kebaikan Tuhan di gereja ini. Ya, menerima firman Tuhan. Papa Riaji divonis saudara, umurnya tinggal 6 bulan. Kepalanya ada tumor. Setiap kali sakit, kepalanya dibenturkan ke tembok saudara. Dan apa yang terjadi? Tuhan izinkan saudara agar melewati proses. Tetap kuat saudara dan saya, ayo tetap kuat dalam proses. Berjaga-jaga, waspada. Dan hari ini saudara saya mau sampaikan, kemuliaan kebesaran Tuhan akan segera dinyatakan dalam hidup saudara dan saya. Kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Katakan amin saudara. Amin. Dan bulan September kira-kira saudara, Ibu Esther ada tindakan ya saudara. Dan setelah tindakan operasi ini saudara, apa yang terjadi? Ya, biasanya saudara, orang pada umumnya saudara, normalnya HB manusia itu 11, 12. Ya, tapi ibu ini HB-nya cuma 3. Ya, dari malam sampai pagi suaminya berdiri di depan kamar ICU mengurapi ya pintu ruangan ICU dengan minyak urapan saudara. Walaupun orang lihat, orang lewat, orang duduk dekat dia, orang yang mungkin imannya nggak sama, orang yang tidak mengerti, ya kan, orang berkata kan, ngapain bapak ini ya kan, mondar-mandir depan ruang ICU, ciprat minyak, urapi ruangannya dengan minyak urapan. Tapi hari ini saya mau sampaikan, iman saudara dan saya di dalam Yesus tidak akan pernah sia-sia. Ada kuasa, ada mujizat, ada berkat yang Tuhan Yesus sediakan bagi orang percaya. Yang setuju katakan amin. Ayo tepuk tangan dulu sama-sama yang kompak bagi nama Tuhan. Haleluya. Saudara, jam 9 pagi HB-nya tiba-tiba jadi 11. Yang tadinya 3 saudara, tapi langsung naik jadi 11. Dan setelah itu mohon maaf saudara, ya petugas medis profesional sudah mengatakan, Pak siap-siap ya,
umur ibu mungkin tinggal 3 bulan. Ya, bukan sekali saudara divonis, Pak siap-siap ya, umur ibu kayaknya tinggal 6 bulan. Tapi hari ini saya mau sampaikan kabar sukacita atas anugerah kebaikan Tuhan. Oleh kuasa minyak dan anggur, Tuhan pakai firman Tuhan. Ibu Esther diselamatkan, luput dari vonis, lolos dari vonis. Semua vonis manusia mohon maaf dipatahkan. Firman Tuhan adalah penuh kuasa. Semua ilmu pengetahuan tidak bisa mengejar kuasa firman Tuhan. Saudara dan saya yang percaya, engkau dan aku akan melihat kemuliaan Tuhan ketika bersama-sama dengan Tuhan. Katakan amin. Tepuk tangan dulu sekali lagi yang luar biasa bagi Tuhan. Yes, haleluya. Itu sebabnya mari saudara dan saya, hiduplah berjaga-jaga di zaman akhir. Saudara dan saya, mari hiduplah waspada, senantiasa dekat sama Tuhan, senantiasa kejar kerajaan sorga. Saudara dan saya ditambahkan semua yang luar biasa. Yang terakhir, yang kedua, rekan-rekan boleh bergabung di depan. Bagaimana ciri orang yang berjuang dalam hidupnya? Yang pertama, mereka adalah orang-orang yang senantiasa waspada, berjaga-jaga. Berjaga-jagalah, sebab kita tidak pernah tahu kapan waktunya. Amin. Kapan harinya? Bagian saudara dan saya adalah hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Saudara dan saya hidup dalam iman, percaya. Yang kedua saudara, mereka adalah orang-orang yang selalu taat. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya, selalu taat. Lebih percaya lagi, sama-sama Tiberias, selalu taat. Amin. Saudara, kenapa saya tekankan selalu taat? Karena kenyataannya mohon maaf, ada banyak orang Kristen yang taatnya musiman. Yang taatnya kalau habis gajian doang. Yang taatnya kalau baru habis dapat bonus baru taat. Yang taatnya kalau baru tanah baru laku baru taat. Itu sebabnya saudara saya bilang selalu taat. Anak Tuhan yang dewasa, orang percaya yang dewasa dalam setiap keadaan. Keadaan baik atau tidak baik tetap mengatakan Tuhan baik. Amin. Dalam setiap keadaan, apapun Tuhan tetap baik. Itu sebabnya saudara, jangan taat musiman, tapi selalu taat. Taat mendatangkan berkat. Taat mendatangkan mujizat. Orang taat pasti selamat. Haleluya. Kedengarannya saudara mungkin sederhana. Kedengarannya mungkin saudara biasa aja, tapi gak gampang melakukannya. Saya mau sampaikan saudara, ini rahasia sederhana. Sederhana, mungkin saudara bukan S2, mungkin saudara bukan S3, mungkin namamu gak ada di daftar naik gaji di akhir tahun. Mungkin posisi saudara hari ini tidak ada di dalam daftar orang yang akan dipromosi di akhir tahun ini. Tapi ketika engkau taat, ketika engkau cari sorga, diurapi dengan minyak, saudara dan saya istimewa. Amin. Saudara ngerti istimewa? Istimewa itu karet 2, ujungnya disobek. Kalau beli nasi goreng gak pedes begitu. Bang, nasi goreng gak pedes ya? Oh iya, ini yang gak pedes karetnya 2, ujungnya disobek. Istimewa sudah. Maksudnya gimana istimewa? Yuk, ini ayat terakhir, Yohanes 6. Yohanes 11 maksud saya. Yohanes 11, salah lagi, maaf sudah. Yohanes 21 maksud saya. Yohanes 21 ayat 6, lalu lompat ke ayat 11. Saya bacakan bagi setiap kita, ayat 6. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Saudara, sebelum lompat ke ayat 11 saya jelaskan sedikit latar belakangnya. Saudara, murid-murid kelaparan, murid-murid cari ikan, mereka mau makan. Dan sebagai nelayan ulung, kenapa saya bilang nelayan ulung? Karena Petrus saudara dari kecilnya sudah jadi nelayan bersama teman-temannya, Simon Petrus. Saudara, ini latar belakangnya, Yesus sudah mati di atas kayu salib, dia sudah bangkit saudara, ya di hari yang ketiga, tapi dia menuju kepada kenaikannya, beberapa waktu saudara dia menampakkan diri kepada beberapa orang termasuk murid-muridnya. Dan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai danau Tiberias. Semua bilang Tiberias. Sekali lagi Tiberias. Yes, amin. Tiberias artinya mempelai. Ini saudara. Dan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di Tiberias. Ketika mereka sudah cari ikan semalam-malaman. Sebagai nelayan ulung mereka tahu kapan saat yang tepat untuk tangkap ikan.
Mereka tahu posisi yang tepat untuk tangkap ikan. Tapi kenyataan, ya saudara, mengatakan bahwa semalam-malaman mereka tidak dapat ikan. Padahal mereka orang yang punya ilmu pengetahuan. Mereka orang yang berpengalaman. They have experience. Mereka profesional. Tapi nggak dapat ikan sama sekali. Ketika jumpa dengan Yesus, baru mereka dapat ikan. Tapi nggak langsung dapat ikan, Yesus berkata terlebih dahulu kepada Petrus DKK. Apa pendeta DKK dan kawan-kawan? Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, engkau akan mendapatkannya. Saudara, saya mau bilang sama saudara. Petrus ini punya potensi untuk argumen sama Yesus. Bagaimana Pak Pendeta argumennya? Petrus nelayan, Yesus bukan. Petrus dari kecil udah tangkap ikan, Yesus anak tukang kayu. Kalau orang zaman now bilang, gak usah ajar-ajarin saya, tahu apa kamu tentang tangkap ikan? Betul apa betul? Kan kalau Petrus bisa ngomong kan begitu saudara. Tapi kenyataannya Petrus tidak berkata demikian kepada Yesus. Walaupun dia punya pengalaman, dia punya ilmu pengetahuan, dia orang yang profesional dalam tangkap ikan, mungkin saking profesionalnya, turun-temurun, dia sudah ngerti, jangan-jangan waktu dia lahir, pancingannya mana mah? Udah nanya pancingan sama mamanya waktu lahir saudara. Karena apa saudara? Turun-temurun nelayan. Tapi dia tidak berkata demikian, dia taat kepada apa yang Yesus katakan. Yesus bilang tebarkan jala di sebelah kanan, dia tebar jala di sebelah kanan. Dan lihat apa yang saudara lihat apa yang Yesus katakan. Dia melihat sendiri bersama teman-temannya 153 ekor ikan banyaknya. Ayat 11, Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, bukan ikan kecil, ikan besar. 153 ekor banyaknya dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. You may close your Bible. Saudara boleh tutup Alkitabnya. Saudara pasti bertanya, kenapa jumlahnya bukan 200 Pak Pendeta? Kenapa jumlahnya bukan 500 ekor Pak Pendeta? 153 ekor, ini saya jelaskan secara singkat. Bagi orang Ibrani, setiap angka itu ada artinya. Angka 1, 2 dan seterusnya. Nah saudara, angka 153 itu artinya Ani Elohim. Ani Elohim dalam bahasa Ibrani. Ani artinya aku. Elohim artinya Allah, Tuhan. Saudara pernah dengar kata Elohim? El Shaddai, Elohim. Aku adalah Tuhan. I am God. Aku adalah Tuhan yang kasih kamu makan. Aku adalah Tuhan yang sanggup berkati hidupmu. Aku adalah Tuhan yang sanggup sembuhkanmu. Aku adalah Tuhan yang sanggup memberkati keluargamu. Aku adalah Tuhan yang sanggup menyediakan jalan keselamatan bagi saudara dan saya yang percaya di dalam Yesus. Yesus Kristus Tuhan adalah Allah yang hidup, Allah yang nyata, yang memberkati saudara dan saya. Boleh kasih kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Ini yang saya bilang istimewa. Kenapa istimewa? Yesus menyatakan mujizat 153 yang artinya I am God, aku adalah Tuhan. Di mana? Di mana? Sekali lagi saya tanya. Di mana? Di Tiberias. Amin. Yesus gak mengadakan mujizat 153 itu di tempat lain. Di Sungai Yordan. Atau mungkin di Kana. Atau mungkin di yang lain. Tahukah saudara? 50% lebih mujizat yang Yesus lakukan ada di Tiberias. Kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Alkitab loh yang catat saudara. Yesus kasih makan 5.000 orang, sisa 12 bakul. Yesus menghardik angin ribut. Jalan di atas air. Usir roh jahat. And many more. Many more tahu? Ada yang bingung, many more apaan pendeta? Dan lain-lain. Tahu dari mana pendeta? Baca di Alkitab makanya. Amin. Saudara selalu bicara tentang Tiberias, bicara tentang janji saudara. Bukan berarti Tuhan gak ada, Tuhan ada di mana-mana. Bukan berarti Tuhan gak ada di tempat lain. Selama orang-orangnya cari Tuhan, selama orang-orang rindu pada Tuhan, hidup benar, meninggikan nama Tuhan Yesus, mengajarkan kekudusan, mengajarkan pengorbanan salib Yesus, maka Tuhan ada di sana.
Lebih lagi, yang ada minyak anggur, engkau dan aku tidak dirusakkan sampai selama-lamanya. Kita beri tepuk tangan sekali lagi yang meriah bagi nama Tuhan. Bangkit berdiri. Berjuanglah bersama-sama saudara dan saya. Kita bukan hanya jumpa di bumi, tapi kita jadi tetangga di sorga sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyembah Engkau besar. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Oh, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada sepertimu, tiada seperti sungguh tiada seperti engkau, sebab kau besar, ajaib Yesus, sungguh tiada seperti engkau Tuhan, selama-lamanya engkau besar, engkau dahsyat. Diberikan kita beri kemuliaan, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Lebih lagi, tinggikan lagu namanya, angkat tangan kita bersama-sama. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Yesus besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. There is none like you, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Di atas kepalamu, sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus. Haleluya, haleluya. Tiada seperti engkau sampai selama-lamanya. Nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan. Inilah persembahan syukur kami. Lebih lagi Tuhan Yesus, ibadah yang sejati, ucapan syukur persembahan kami yang sejati adalah tubuh kami, adalah roh tubuh jiwa kami yang kami berikan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar firman Tuhan jadi rema, jadi kekuatan bagi kami untuk berjalan sepanjang akhir tahun ini, bahkan yaitu di zaman akhir, kami tetap kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berkati, urapi, sayangi setiap umat-Mu Tuhan Yesus. Sebagai ucapan syukur, kami akan bawa yaitu persembahan kami yang terbaik bagi Tuhan. Berkati usaha toko dagangan, berkati proyek, pekerjaan, karir setiap kami, umat-Mu diangkat naik jadi kepala bukan ekor. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati, urapi. Maka kami percaya Tuhan tidak pernah berhutang atas kami. Kami bawa dengan sukacita dan ucapan syukur yang terbaik bagi Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Semua yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Boleh kasih kemuliaan tepuk tangan lagi bagi nama Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan.
Selamat memberi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pasti memberkati. Haleluya. Lalu informasi yang berikutnya kami mengundang bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan terkasih untuk kembali sama-sama kita boleh beribadah dalam ibadat tengah minggu Gereja Tiberias yang akan diadakan pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 bertempat di Gereja Tiberias Kelapa Gading Nias, merupakan KKR Kuasa Kesembuhan Ilahi dan Pelepasan Resesi Ekonomi jam 6 sore, dilayani oleh yang terkasih Gembala Sidang kita Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariyaji dan Ibu Pendeta Darniati Pariyaji dengan tim doa bersama dengan yang terkasih Bapak Pendeta Jeffrey Adovwane dan tim. Bagi jemaat Tuhan yang ingin didoakan dapat menghubungi nomor telepon di 0888 01373737 atau di 0888 01383838 atau di 08131773 8515 saat ibadah berlangsung. Lalu kembali kami juga mengundang bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan terkasih untuk kembali beribadah dalam ibadat tengah minggu hari Kamis tanggal 11 November 2021 bertempat di Gereja Tiberias Citra Garden, Jakarta Barat. Akan diadakan 2 sesi ibadah. Sesi yang pertama jam 4 sore dan sesi yang kedua jam 6 sore dilayani oleh yang terkasih Bapak Pendeta Gideon Simanjuntak. Di hari yang sama pada pukul 6:30 malam bertempat di Gereja Tiberias Newton Cibubur juga akan diadakan ibadat tengah minggu dilayani oleh yang terkasih Bapak Pendeta Melvin B. Tuela. Lalu di hari yang sama juga jam 6:30 malam di Bukabaru ibadat tengah minggu di Tiberias Karawaci juga akan diadakan ibadat tengah minggu jam 6:30 malam dilayani oleh yang terkasih Bapak Pendeta Marcel Sairang. Lalu bagi teman-teman muda yang hadir pada saat ini, kembali kami mengundang bagi teman-teman muda untuk sama-sama kita boleh beribadah dalam KKR Kaum Muda Boanerges yang akan diadakan secara tatap muka dan juga live streaming pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 jam 5 sore di tempat ini di Gereja Tiberias Kelapa Gading Nias. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Kita boleh siapkan hati kita untuk kita boleh menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Imani bahwa di balik tubuh dan darah Tuhan Yesus ada kuasa yang sangat besar. Saat kita menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus dengan cara yang benar, dipimpin oleh orang yang benar, ada kuasa, ada mujizat Tuhan. Tubuhmu dan darahmu. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup. Tubuhmu dan darahmu Yesus, tubuhmu. Mari Bapak Ibu Jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh siapkan hati kita menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Pada yang terkasih, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Gembala Martir, kami persilakan untuk memimpin setiap kami dalam perjamuan. Menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Sebelumnya kita baca di dalam Yakobus 1:12. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Demikian firman Tuhan. Jadi kita dapat mahkota di surga. Kita harus bisa melawan segala cobaan, melawan segala dosa atau cobaan apapun. Harus bisa Anda menghadapi segala cobaan zaman ini. Anda yang kita doa agar Anda tidak miskin, tidak kekurangan, kita tolak kekurangan, harus punya iman. Anda menganggur, Anda tidak mengalami resesi. Demikian juga cobaan apapun ditawari orang untuk nolak Yesus, jangan Anda, karena Yesus jalan yang ke surga. Sedang kalau roh duniawi itu yaitu untuk supaya menghancurkan kita, maka kita kalau Anda tahan segala percobaan kiri kanan menawarkan Anda duniawi, maka yang penting Anda cari apa?
yaitu cari mahkota kehidupan di surga. Kita akan masuk perjamuan. Mari kita angkat roti dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak, tertikam di atas salib, memberi kami akan bangkit hari kiamat, terbangkan masuk surga. Kami diampuni segala dosaku, kesalahanku. Yang kedua, dari ujung rambut, ujung kaki, kami sehat, tidak migrain, tidak vertigo. Kami doa, kami tidak bodoh, tidak pula anak-anak muda, pandai cerdas, tidak bodoh pula, mulut hidung rapi, penuh kuasa dan mujizat, jantungku sehat, tidak akan operasi, paru-paru sehat. Kami tolak kutuk penyakit jantung, paru-paru, organ-organ tubuh semua, lever semua, limpa sempurna, juga empedu semua. Kami tolak organ-organ tubuhku yang sakit, yang cacat, disempurnakan. Ginjalku sempurna, tidak cedera, tidak dioperasi. Kami dua, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma. Kami tolak terkapar di ICU, tidak kanker, tidak tumor. Kami tolak virus corona. Keluarga kami tidak ada yang kena virus corona. Kami disembuhkan, bebas dari segala virus corona. Kami doa keluarga kami diberkati, bebas dari kutuk sakit dan penderitaan. Berkati kami dalam nama Yesus. Kami sembuhani segala kutuk penyakit termasuk virus corona, disembuhkan. Inilah roti dari surga, inilah tubuh Kristus. Kita angkat sani dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu sebagai pesangi baru. Kekal dosaku diampuni, disucikan pikiranku, perkataanku, perbuatanku. Kami disembuhkan untuk bangkit dari kiamat, terbang aman masuk kerajaan surga. Yang kedua, dari ujung rambut, ujung kaki, kami sehat sempurna, tidak migrain, tidak vertigo. Kami tolak bodoh pula, anak muda, pandai cerdas, akhirnya 160 diurapi. Kami tolak kebutaan, mataku sempurna, diurapi, tidak batuk, tidak flu, tidak parah, mulutku penuh kuasa dan mujizat, jantungku sehat, paru-paru sehat, ginjal sempurna, tidak cedera, tidak dioperasi. Kami tolak terkapar, demoja operasi. Kami tolak terkapar sakit, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma. Kami doa, kami semua tidak kena bersona. Kami tolak bersona. Segala penyakitku disembuhkan dalam nama Yesus. Segala penyakitku hari ini sudah sembuhkan. Anda dua sejenak masing-masing. Anda dua, Anda sakitmu, Tuhan ampuni dosa saya berjanji hidup baik suci agar bebas dari maut, bebas dari segala kutuk sakit. Kita angkat sani dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkata bahwa percaya lebih dari roti mana. Jangan roti mana 40, maka juri padang rumput. Jangan ini kami hidup di ini surga. Yang kedua, jangan roti setiap hari ada jubah kemuliaan. Kami disucikan, dikuduskan, akan mulia penuh kemuliaan. Yang ketiga, jangan roti yang ada setiap hari ada kasut baru, sepatu baru. Tuhan terangkan khusus kepada gereja Tibas, generasi majikan, generasi Tuhan berkati. Siapa yang percaya Tuhan, keluarganya generasi majikan, generasi Tuhan, roh gagal, roh mungkin, tidak utang-utang pribadi. Kami tolak segala virus corona, tidak kena virus corona. Kami diurapi, penuh kemuliaan, penuh kuasa. Kami diberkati agar bebas virus corona, berkati bebas dari virus corona. Dalam nama Tuhan Yesus, kami diberkati sehat sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
akan angkat minyak urapan. Ini perintah Tuhan terus langit. Tugasmu pasti ngembal kuasa matahari. Itu langit tugasmu pasti ngembal kuasa minyak urapan. Terdapat di Hakim 8:9, tapi bahasa aslinya yaitu muliakanlah dan muliakan manusia. Manusia yang jatuh dosa yang kemuliaan. Untuk kembali mulia Anda harus perlu minyak urapan. Maka minyak ini betul penting. Waktu malamnya rupanya setan saya ikut baca tulisan di langit, maka setan berlutut kaki saya. Setan ngomong apa soal? Bapak jangan sesasa. Ternyata kalau Anda ngancurkan setan kuasa gelap, Anda kasih minyak, setan takut pada minyak urapan. Padahal minyak ini, nanti kalau Anda habis 2 minyak ini, ulah sakit, paling sakit apapun. Dalam nama Tuhan Yesus, bila minyak urapan, sesuai Tuhan muliakan Allah, muliakan manusia, kami diberi kemuliaan, diciptakan kembali yang mulia, segambar orang mulia, tidak sakit-sakit, tidak miskin bangkrut. Kami telah roh gagal, roh miskin bangkrut. Tuhan hadir berkati kami, urapi kami, agar kami jadi warga surga, agar kami akan masuk kerajaan surga, nama kami tertera di kerajaan surga. Kami diurapi dalam nama Bapa, terus kami diurapi, saya semua diurapi mulia. Setan-setan kami takut, rumahku diberi ini, tidak ada setan masuk, tidak ada pesona, diurapi, setiap penyakit tubuh sempurna, tidak miskin, tidak kami diurapi, kami Yesus minyak ini punya kuasa, berkati kami, urapi kami, sebagai warga surga, agar kami banggakan, sembuhkan dari segala penyakit. Inilah minyak urapan. Anda ulahkan bangsa sakit, berkati Tuhan, Pak keluarga Jokowi, agar semua menteri juga sehat sempurna, tidak kena virus corona. Kami doa untuk supaya sembuh, segera bebas dari virus corona, sembuh, yaitu musisat, bebas dari virus corona, bebas dari sembuh virus corona, agar pesah darah sudah kembali negatif, diberkati. Kita boleh kasih kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang paling luar biasa bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersama-sama, saudara dan saya, kita mengucap syukur Tuhan Yesus sungguh baik dalam hidup saudara dan saya. Dan sebentar kita akan berpisah, namun sebelumnya kita membawa persembahan syukur kita yang kedua pada siang hari ini. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk gembala yang sudah Tuhan pilih, yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kami. Pada hari ini kami bersyukur untuk firman-Mu, untuk kuasa minyak dan anggur. Dan kami imani Tuhan, sesuai janji firman-Mu, kami yang ada minyak dan anggur, kami tidak dirusakkan, terpelihara sempurna di dalam nama Yesus. Bahkan kami percaya Tuhan Yesus memberkati dalam nama Yesus. Sebelum kami sampai di rumah, bahkan sebelum hari ini selesai, mujizat pasti sudah terjadi di dalam nama Yesus. Bagi setiap kami yang percaya, Tuhan yang luar biasa akan mengadakan, yaitu perbuatan yang ajaib di tengah-tengah umat-Nya. Kami mengucap syukur, kami umat sayangan Tuhan, kami diurapi menjadi mulia, lebih dari teman sekutu. Kami percaya minyak urapan mengurapi kami, bahkan suatu hari kami menghadap Tuhan dalam kerajaan sorga. Kami diberkati selama di bumi, berhasil, tersedia apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan. Kami bersyukur, kami berdoa, berkati gembala sidang kami, Bapak Pendeta Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, umur panjang, tegap sentosa, sempurna sehat. Semua jemaat Tuhan yang ada di live streaming, juga di Gading Nias, umur panjang, tegap sentosa, sempurna sehat. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau sumber berkat dalam hidup kami. Tidak akan pernah kekurangan segala yang baik setiap orang-orang yang setia mencari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bawa persembahan terbaik bagi Tuhan. Tuhan yang membalas lipat kali ganda. Tuhan, kami tidak pernah berhutang atas hidup kami. Semua pekerjaan, semua proyek, semua karir, bahkan semua apa yang kami kerjakan dalam nama Yesus, Tuhan buat berhasil, diberkati. Tuhan Yesus beri mujizat-Mu di tengah-tengah setiap kami umat-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Semua yang diberkati, yang bawa ucapan syukur persembahan dengan sukacita, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan kembali duduk. Bapak Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat memberi bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pasti memberkati. Kami kembali menyampaikan kegiatan ibadah kita saudara terkasih. Mari bergabung di KKR Kuasa Kesembuhan Ilahi dan Pelepasan Resesi Ekonomi yang akan diadakan secara tatap muka pada hari Rabu tanggal 10 November.
2021 akan dilayani oleh Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, dan juga Ibu Gembala, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Bersama dengan tim doa yang akan melayani, Bapak Pendeta Jeffrey Dovman. Ada nomor telepon yang saudara bisa hubungi selama ibadah berlangsung untuk boleh dilayani di 0888 01373737 ataupun di 0888 01383838 ataupun di 0813 1773 8515. Kemudian kami sampaikan kembali saudara, ada ibadah tengah minggu di Tiberias cabang Citra Garden. Mari bersama-sama bergabung yang akan diadakan secara tatap muka pada hari Kamis tanggal 11 November 2021. Dua sesi, pada sesi yang pertama jam 4 dan sesi kedua jam 6 sore. Dengan pembicara akan dilayani oleh Bapak Pendeta Gideon Simanjuntak. Kami sampaikan ibadah tengah minggu Newtown Cibubur tatap muka di hari yang sama, hari Kamis tanggal 11 November 2021 diadakan jam 18.30. Akan dilayani oleh Bapak Pendeta Melvin Betuela. Kami sampaikan juga dibuka baru ibadah tengah minggu saudara kasih Tiberias Karawaci yang akan diadakan pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 jam 18.30 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Marcel Sayara. Kami juga mengundang anak-anak muda, mari bergabung di KKR Kaum Muda Bonerges di tempat ini saudari Tiberias Kelabang Arinias. KKR Kaum Muda Bonerges yang akan diadakan secara tatap muka pada hari Sabtu tanggal 15 November 2021 jam 5 sore. Sekian informasi yang boleh sampaikan. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Kita kasih kemuliaan tepuk tangan sekali lagi sorak-sorai yang paling luar biasa bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kita satu dalam doa, kami bersyukur, terima kasih Tuhan Yesus, tidak putusnya kami mengatakan terima kasih Tuhan baik dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk acara ibadah pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan kami boleh bergereja, beribadah, masuk di awal bulan, bahkan juga di minggu yang pertama. Kami berdoa, kami mengucap berkat. Sama-sama angkat tangan saudara, semua yang di Garinias, yang di live streaming, bersama-sama dengan saya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur hari ini kami boleh beribadah. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk kuasa-Mu. Kami berdoa mengucap berkat untuk bulan ini, bulan yang baru, minggu yang baru. Di dalam nama Yesus kami percaya kami diberkati. Berkat Tuhan, kasih Tuhan mengalir luar biasa di dalam hidup kami. Bersama keluarga kami percaya kami umur panjang, sehat sempurna. Segala vonis, segala penyakit kami patahkan dalam nama Yesus. Kami tolak celaka, roh bahaya, roh binasa, roh segala yang jahat kami hancurkan dalam nama Yesus. Kami imani sepanjang bulan ini anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan mengikuti kami sepanjang umur hidup kami. Dan kami imani, kami yang ada minyak dan kuas anggur, kami ada tubuh darah Yesus, minyak urapan, kami tidak pernah dirusakkan. Dalam nama Yesus, kami akan tinggal kekal selama-lamanya dalam rumah Tuhan. Kami melihat di akhir tahun mujizat pasti terjadi. Beri tepuk tangan kemuliaan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur nama-Mu besar, nama-Mu ajaib. Tuhan dimuliakan, Tuhan hidup, Tuhan nyata dekat dengan kami. Tuhan Yesus berkati semua jemaat-Mu, semua yang beribadah di Gading Nias, di live streaming. Tuhan sayangi Pak Adrian bersama keluarga dalam berkat anugerah kasih Tuhan. Berkati di promosi, jadi director, berhasil. Pak Yulianto bersama keluarga, sehat sempurna diberkati, berhasil. Bapak Aldi bersama dengan istri, Tuhan berkati, berhasil. Keturunan ilahi Tuhan anugerahkan, sehat sempurna. Berkati Wingka bersama dengan keluarga, orang tuanya sehat sempurna. Tuhan beri pasangan yang sepadan. Tuhan berkati karirnya maju, berhasil di promosi Tuhan. Tuhan berkati Lina bersama dengan keluarga. Berkati Pak Yapi bersama keluarga. Tuhan berkati semua yang hadir pada siang hari ini. Orang-orang muda diberkati Tuhan. Kami bersyukur, berkati yaitu Gembala Sidang yang sangat kami sayangi, Bapak Pendeta Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Umur panjang, sempurna, sehat, tegap sentosa bersama keluarga dalam berkat pemeliharaan Tuhan. Berkati para pemimpin gereja kami, Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji, berkati bersama dengan keluarga. Kargo Pariaji diberkati. Tuhan berkati Ibu Intan bersama keluarga, diberkati bersama anak-anak yang berhasil
diberkati maju, sehat sempurna. Berkati semua yang melayani, Bonergas Worship Team, diberkati Tuhan. Worship leader kami Bapak Yoris bersama keluarga diberkati. Berkati Sony bersama dengan keluarga. Berkati backup singers, Natasha dan rekan-rekan diberkati. Imam musik Tuhan berkati. Bapak Diko bersama rekan-rekan diberkati Tuhan. Tim event Tuhan berkati. Josephine bersama rekan-rekan. Berkati media Tuhan berkati. Pak Edison bersama rekan-rekan diberkati Tuhan. Bahkan tim soundman operator diberkati Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa menyerahkan Asyar, greeter, penerima tamu, Tiberias Choir, guru sekolah minggu diberkati Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Kami doa menyerahkan Indonesia bebas dari pandemi. Kami tolak corona. Tuhan berkati Pak Anggoro bersama keluarga dalam berkat kasih anugerah Tuhan. Berkati Bu In juga Pak Andre diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, akhirnya pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Arahkan hati dan pikiranmu hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan aminkan, setiap perkataan berkat yang kita percaya pasti terjadi bagi hidup kita sampai selama-lamanya. Diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan studi pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak pernah turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan, Tuhanlah yang membuat kita pasti berhasil. Maka terimalah kasih kuasa, rahmat anugerah, damai sejahteranya melimpah, berkatnya yang indah luar biasa, menyertai mengurapi engkau dan aku, mulai hari ini sampai Maranatha, kedua kali Tuhan datang menjemput kita semua, terbang awan-awan, jumpa Tuhan Yesus, sepanjang masa kekal, keluargamu, keluargaku, akan jadi tetangga di sorga, haleluya, yang diberkati dengan iman, sama-sama kita katakan, amin. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus pasti memberkati. Puji Tuhan. Ibadah kita telah selesai di siang hari ini saudara kasih. Kami harapkan saudara kasih tetap gunakan masker secara baik dan benar. Tetap jaga jarak selama saudara keluar dari tempat ini. Dan kami ingatkan bahwa selama ibadah new normal tidak ada altar call. Puji nama Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati dan shalom Tiberias. Seindah pelangi ku tahu janjimu untuk masa depan. Selamat hari ini.